Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 tentang Object Oriented Programming lanjutan. Saya sendiri Muhammad Fauzan. Saya Muhammad Hafiz. Dan saya Muhammad Faris Irfandi Maulidan. Ya, lanjut. Polimorfisme. Polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan objek memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Polimorfisme statis. Polimorfisme statis juga dikenal sebagai polimorfisme compile time. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading. Terjadi saat pemilihan metode yang akan dieksekusi tergantung pada tipe referensi variabel. Tersebut compile time polymorphism. Ada contoh source code polymorphisme statis, di mana jelasin kodenya dulu. Terus, di sini terdapat kelas contoh lingkaran. Pada polymorphisme statis itu menggunakan metode overloading, yang dimana pada sebuah kelas itu memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Nah, di sini kelasnya adalah contoh lingkaran. Nama metodenya sama, itu sama-sama metode luas, tapi tipe data dan parameternya berbeda. Yang satu menggunakan tipe data float, yang satu menggunakan tipe data double. Parameternya juga berbeda, float R dan double D. R untuk jari-jari, D untuk diameter. Dan isinya juga berbeda karena berbeda rumus. Lalu public static void, dan kita membuat objek baru, objek kelas baru, objek L, float R-nya 10, jari-jarinya 10, double-nya diameter double 20. Lalu kita panggil luasnya di sini dengan sistem out print line, luas lingkaran dengan jari-jari L titik luas jari-jari. Ini untuk memanggil metode luas dengan jari-jari. Lalu di bawahnya ada sistem out print line, luas lingkaran dengan diameter L titik luas D. Ini untuk memanggil luas dengan metode diameter. Ya, selanjutnya outputnya merupakan output dari polymorphisme statis. Terus ada polimorfisme dinamis, di mana ciri-cirinya itu khasnya terdapat, dikenal juga sebagai polimorfisme runtime, terjadi saat pemilihan metode yang akan dieksekusi dan tergantung pada tipe objek aktual yang diinstansiasi atau runtime polymorphism. Terus perbedaannya adalah dilakukannya melalui penggunaan metode overriding. Selanjutnya source code dari polimorfisme dinamis. Yang pertama adalah kita harus membuat kelas baru dengan nama bangundatar.java sebagai objeknya, lalu kita masukkan metode
float luas dan float keliling disertai dengan returnnya masing-masing. Setelah itu kita buat kelas yang baru lagi dengan nama persegi. Nah, di sini kita akan menaruh override, metode override-nya, yaitu di mana kita taruh metode override-nya di public float luas, terus return this.cc dikali di sisi, karena menghitung luas dari sisi persegi. Lalu nanti ada override di metode float keliling, di mana rumusnya adalah sisinya dikali 4. Lalu selanjutnya, karena kita akan membuat 3 bangun datar, kita buat lagi kelas baru dengan nama segitiga yang terdapat alas dan tingginya. Lalu kita menaruh metode luas dari segitiga, yaitu return this.alas kali this.tinggi terus dibagi 2, yang artinya alas kali tinggi bagi 2. Lalu kita menaruh metode override yang selanjutnya, yaitu dengan keliling, di mana return this.alas kali 3 juga. Nah, yang terakhir adalah kita membuat lingkaran yang tidak jauh beda dengan bangun datar sebelumnya, yaitu kita membuat metode override 2, ya, luas dan keliling, dengan menaruh rumus dari bangun datarnya masing-masing, yaitu kalau lingkaran, karena lingkaran kita menaruh pi dikali jari-jari kali jari-jari. Lalu kelilingnya kita menaruh rumus 2 kali pi dan kali jari-jari. Dan kita menaruh override sebelum memberikan metode dari rumusnya. Lalu untuk menjalankan ketiga program sebelumnya, kita harus membuat kelas baru yang kita bisa namain main bangun datar Java. Nah, lalu di sini kita membuat objek persegi, segitiga, dan lingkaran dengan masing-masing sisi. Misalnya kayak persegi sisinya 5, segitiga alasnya 4 dan tingginya 6, lalu lingkaran jari-jari 10. Nah, setelah itu kita memanggil metode luas dan kelilingnya, yaitu dengan menulis bangun datar luas, bangun datar keliling. Setelah itu, karena kita akan menampilkan outputnya dengan menulis coding seperti ini, luas persegi bagi 5 kali 5, yang ini sebenarnya string, jadi ini tidak akan berpengaruh terhadap rumusnya. Terus kita masukkan metodenya persegi.luas. Terus selanjutnya pun akan dilakukan hal yang sama. Begitu juga dengan lingkarannya. Dan outputnya akan seperti ini. Menghitung luas, menghitung keliling. Luas perseginya adalah sama dengan sisi yang diberikan, 25. Keliling perseginya sama. Lalu luas segitiganya pun ini, hasilnya pun juga sama. Dan semua hasilnya karena tergantung dari metode yang kita masukkan. Ya, di sini ada perbedaan statis versus dinamis. Nah, untuk polimorfisme statis ditentukan pada saat kompilasi. Pemilihan metode tergantung pada tipe referensi variabel metode yang akan dieksekusi diketahui sebelumnya. Nah, untuk polimorfisme dinamis ditentukan pada saat runtime. Pemilihan metode tergantung pada tipe objek aktual yang diinstansiasi. Metode yang akan dieksekusi ditentukan saat program berjalan. Kesimpulannya adalah
Polimorfisme itu adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming dalam Java. Lalu perbedaan statis dan dinamis terletak pada metode overloading dan dinamis. Metode overloading dan metode overriding. Metode overloadingnya statis, metode overridingnya dinamis. Mungkin di sini ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan? Pertanyaan satu, John. Untuk dari saya, apakah perbedaan kelas Java dan main kelas Java? Peace. Lalu pertanyaan kedua itu, kenapa metode overriding dipanggil saat runtime? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang dapat kami sampaikan. Kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.